Halo, selamat datang di lahan gabut. Halo semuanya, selamat datang di lahan gabut. Dan lahan gabut sekarang itu udah masuk episode 3. Semoga konsisten ya ke depannya. Dan sebenarnya em, gue senang dari lahan gabut ini ya. Kayak episode yang kemarin ya, kalau nggak salah episode 2 yang gue sama Idan, itu gue liat komen-komennya banyak banget. Maksudnya ya untuk video yang baru diupload menurut gue itu udah lumayan banyak dan itu sesuai dengan ekspektasi gue. Maksudnya kenapa gue bikin konten lahan gabut itu ya selain gue gabut gitu ya. Terus juga di episode sebelumnya gue udah sempat ngejelasin juga. Tapi ya salah satu tujuan lainnya adalah biar lo semua tuh bisa apa ya ikut berbicara juga gitu loh. Maksudnya kayak mungkin selama di konten teman tidur lo lebih banyak mendengarkan atau mungkin ya sesekali lo ngirim cerita juga. Tapi kalau di sini nih di YouTube ini bisa lo tuh bisa langsung komen gitu. Apapun yang lagi gue bahas di video itunya gitu. Atau mungkin di beberapa kesempatan gue sempet kayak ngasih pertanyaan. Menurut lo gimana, lo bisa tulis di kolom komentar di bawah gitu. Nah itu serunya dari gue upload di YouTube sih sebenarnya. Terlepas dari hal-hal yang lain-lainnya gitu. Dan seperti biasa, kalau di lahan gabut itu gue ngambil ngambil orang yang mau cerita di sini itu dari Instagram gue di daerah Firmansyah. Dan tadi itu gue udah sempat bikin Instastory kayak adakah yang mau bercerita pada malam hari ini gue bilang. Terus ternyata ada yang ngirimin lumayan banyak dan mereka ngirimin dengan judul-judul cerita yang bakal dia ceritain gitu. Akhirnya gue memilih satu cerita yang kayaknya seru nih ngebahas ini gitu. Kayaknya ya kalau menurut gue karena agak jarang masukan hitungannya gitu untuk gua membahas ini di podcast teman tidur. Nah, mungkin untuk lebih mempersingkat waktu, gua bakal langsung telepon orangnya aja. Jadi orangnya ini nih pengen ngebahas tentang bukan orang ketiga, apa? Cinta segitiga. Bentar ya, ini kabelnya agak ganggu sih emang. Jadi dia itu pengen cerita tentang cinta segitiga. Dan seperti apa ceritanya? Biar lebih enak kita langsung telepon orangnya aja. Halo, Halo, dengan siapa di sana? dengan Syifa di Bandung. Padahal gue yang telepon ya, harusnya lu nanya ke gue siapa ini gitu ya. Sorry. Iya. Ini efek udah malam sih. Oke, Syifa. Syifa ini nama asli Oke. atau bukan? Disamarin lah ya. Samarin dong. Oke. Nah, jadi Syifa ini dari Bandung juga ya? Iya bener. Nah, tadi tuh lo ngejawab di Instastory gue di Instagram kalau lo pengen Mm-mm. ngebahas cinta segitiga katanya. Iya kak. Oke. Boleh mungkin untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, langsung cerita aja berarti ya. Iya, langsung cerita. Oke, jadi ceritanya itu tepatnya di bulan Agustus. Gue sama salah satu cowok, kita bisa sebut aja cowok A. Oke. Si cowok A ini emang salah satu dari circle gue, dan kebetulan kita udah kenal cukup Hmm. lama. Hmm. Dan tepat di bulan Agustus kemarin itu dia confess ke gue kalau dia sayang sama gue. Dan akhirnya dari confess itu kita berjalan lah selama 4 bulan. Dari Oke. bulan Agustus sampai bulan Desember. 4 bulan tuh. Mm-mm. Oke. Nah di 4 bulan itu eh sebenarnya sebelum 4 bulan itu ya selama kita berjalan kita udah sempat bukan sempat sih, tapi lebih tepatnya suka ribut karena permasalahan sepele gitu. Apa aja yang masalah kecil aja kita bisa masalahin jadi masalah gede gitu. Ah. Nah, dan tipikal si cowok A ini adalah orangnya temperamen, nggak sabaran, dan rada riweuh gitu loh orangnya. Pokoknya
ya susah deh, nggak masuk aja gitu di gue gitu loh. Ah, Terus pada akhirnya di bulan Desember kemarin ya kejadian yang paling akhir banget itu gue sama dia ribut besar banget sampai akhirnya dia beda dari pandangan gue yang sebelumnya gitu. Yang gue ngelihat dia itu orangnya happy, baik. Ya pokoknya kalau sama gue ya udah dia nge-treat gue as well aja gitu. oke. Nah akhirnya dari ribut itu tiba-tiba ya dia mengeluarkan temperamental ya. Tapi dia nggak main tangan ke gue ya. Dia lebih apa sih namanya? Lebih emosional aja yang gue nggak pernah ngelihat dia seperti itu sebelumnya. Kayak gimana tuh? Jadi kita ribut kan nih, kita ribut. Mm-mm. Pas kita ribut itu, gue itu tipikalnya orangnya kalau udah bete, marah dan capek itu diem. Nah, Ah, selama di mobil, karena sebelum-sebelumnya kita udah pernah berantem, ah, itu pasti gue selalu diem gitu loh, Kak. Terus ah, pas di hari kejadian itu, kita lagi pergi ke suatu tempat. Nah, kita ribut lagi nih karena permasalahan sepele itu yang disebabkan oleh dia. Gue diem lagi dan dia masih belum memahami flow-nya gue gitu loh. kalau lu tuh Terus lagi dia marah gitu maksudnya? Eh, bener. Nah, Ah, dan gue gimana ya? Kayak semua cewek deh yang kalau ngomong kayak gini kalau misalkan dia marah, ya udah dia diam. Terus kalau misalkan ditanya lo kenapa, nggak apa-apa jawabnya. Pasti gitu gak sih? iya 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 iya. Iya. Ya kan, template banget lah Template pokoknya. banget. Nah, terus akhirnya gue bilangnya nggak apa-apa. Oh, aku nggak apa-apa, gue bilang gitu. Padahal ada apa-apa kan. Iya iya Nah, iya. dia nanya terus gitu. Kamu kenapa gitu. Sampai akhirnya dia bilang, aku boleh ngeluarin sesuatu gak? Terus gue bilang ngeluarin apa? Gue bilang gitu. Ngeluarin aja dengan muka dia yang sedih. Nah, gue pikir dia pengen nangis gitu kan. Nah, gue nggak pernah ngelarang siapapun itu nangis gitu. Kalau emang mau nangis ya nangis aja gitu. Ah, Terus taunya? akhirnya tiba-tiba dia teriak kencang banget di mobil sampai mukul setir mobil sama kaca mobil. Oh. Jadi dia nunjukin tuh maksudnya dia mau nunjukin kalau keluarin tuh maksudnya keluarin dia marah gitu. Jadi keluarin emosionalnya dia, si temperamentalnya itu gitu. Oh. Dan itu teriak kencang banget. Itu literally kencang sampai itu kan kita tuh mau muter balik ya. Ah. Kalau di arah putar balik itu biasanya kayak ada polisi gopean gitu kan, Oh, abang-abang gopean pauga. gitu. Ah. Nah, oke. Nah, itu tuh sampai si AA-nya ngeliat gitu. Dan gue bingung, hah? Berarti Suaranya sekencang itu. iya, sekedengeran itu gitu. Terus ya gue panik aja gitu. Siapapun pasti kalau ada di posisi gue itu bakalan panik, terus kayak bingung harus ngelakuin apa gitu. Ah, ah. Dan di situ ya gue waktu itu nahan dia gitu kan, buat nggak mukul apapun lagi yang ada di sekitar dia. Termaksud gue gitu, kayak gue takut dong kalau gue tiba-tiba digampar gitu, gue Iya takut sih. banget kan. Iya. Terus akhirnya setelah dia udah agak mulai tenang, tapi itu dia sambil nangis-nangis gitu. Akhirnya gue munggungin dia terus gue nangis karena gue takut. Oh, lu munggungin tuh gimana sih maksudnya? Jadi kan duduk nih di mobil ya kan, Ah, terus munggungin di belakangin gitu loh dianya. maksudnya gimana sih di belakangin? Gimana? Oh ya Kan pokoknya. biasanya duduk ke depan, nah gue duduknya ke samping gitu, ngerti gak? Ke arah kaca mobil gitu. Oh ya, tahu gue. Paham. Terus akhirnya Terus, lu nangis juga di situ. nah gue nangis sekenceng-kencengnya. Bukan kenceng yang gitu enggak, tapi
ya udah deres aja gitu, apa yang gue lagi rasain kayak keluar semua. Gue takut, literally takut, kayak pengen telepon seseorang jemput gue atau siapapun yang bisa jemput gue jemput gitu. Oh, berarti lu di situ nangis tuh karena lu takut ya, bukan karena lu ngerasa ah kayaknya gue salah nih. Kayak gitu ya, bukan ya? Enggak, gue malah Lebih ketakut ngerasa ya. ketakut karena ya sebelumnya gue udah pernah ngerasain yang kayak gini sama mantan gue yang dulu. Oh, maksudnya mantan lu yang kemarin apa sih bahasanya temperamen ya? Suka emosian Mm-mm. gitu. Jadi sebelum sama yang cowok A, gue pernah dulu punya mantan lama banget, dan dia juga tipikal temperamen gitu, sampai akhirnya dia bisa main tangan sama gue gitu. Oh, serius? Sama mantan sebelumnya? Iya, itu bener-bener udah main tangan, dan akhirnya gue nggak pernah mau lagi ketemu sama cowok temperamen. Skip Oh, banget gitu. makanya lu agak ketakutan ketika doi marah-marah di dalam mobil, teriak-teriak gitu ya. Iya, bener banget. Tapi selama 4 bulan lu pacaran, lo udah pernah tahu kalau dia tuh orangnya kayak gitu? Hmm, belum. Tapi pernah dia ngasih tahu, sebelum sebelum dia mengeluarkan itu, dia emang pernah berantem sama almarhum papanya. Terus ya dia cerita kalau dia sampai mukul lemari, tembok kayak gitu. Cuman gue nggak pernah kepikiran kalau itu bakalan dia show ke gue gitu loh. Oh, iya iya iya. Padahal dia udah bilang kalau dia nggak akan nunjukin ke lo gitu ya. Iya, Dan akhirnya dia benar sekali. menunjukkan itu. Maksudnya kayak boleh nggak gua ngeluarin gitu. Benar. Wow, oke. Terus gimana? Nah, setelah itu, dari situlah hubungan kita renggang. Karena tipikal gue yang udah nggak mau ketemu sama cowok temperamental lagi, udah skip banget. Terus tipikal gue juga kalau misalnya itu udah salah, ya udah kita udahan aja, nggak bakalan bisa balik lagi semulus kemarin gitu. Pun kalau dijalanin, akhirnya jadi setengah hati kan nggak bakalan baik gitu ke depannya kan. Hmm. Dan gue juga udah ngerasa nggak aman dan gak nyaman ada di zona itu gitu. Akhirnya Oh, gue memutuskan untuk keluar aja gitu, pengen keluar. lu, Tapi hah? kenapa? Terus. Tapi apa? Nah, tapi di situ gue bilang sama dia kalau gue butuh me time nih gitu. Buat ngenetralin rasa gue dulu, sampai akhirnya gue buat satu keputusan buat hubungan kita ke depannya gimana gitu. Oh, jadi tapi pada saat itu lu ngomong nggak kalau misalkan lu tuh ngerasa takut dan ya apa yang tadi lu omongin sama dia atau lu cuma bilang kayak gue butuh waktu untuk me time? Gue ngomongin karena pas di hari itu gue nangis-nangis, itu gue mau balik kan, gue mau langsung balik, buka buka pintu mobil dan gue pengen balik, itu ditahan sama dia. Dia kayak bilang, aku bisa jelasin sesuatu, aku mau mau kamu tuh dengerin aku dulu, jangan kayak gini gitu. Terus Oh, gue bilang, nggak tahu, aku takut. Dan itu gue bilang takut itu nggak mau ngeliat muka dia. serius lu? Jadi gue Setakut itu lu? itu gue takut itu, gue ngomong tuh sambil munggungin dia gitu, kayak enggak aku takut. Pun kalau misalnya gue harus hadap-hadapan gitu, mukanya gitu, Hmm? itu gue nggak mau ngelihat muka dia, gue nunduk atau enggak gue tutup tutup si muka gue gitu, setakut itu. Oh, oke. Karena itu serem banget gitu, kayak hah, seserem itu gitu loh. Iya, iya, iya. Terus Gitu gimana sih. gimana? Nah, setelah itu ya buatlah, ya gue ngomong sama dia, oh ya udahlah, kita kita kayak perlu me time satu sama lain gitu, buat ya menetralisasi apa yang kita pikirin dan kita rasain aja satu sama lain gitu kan. Oke. Nah, sampai akhirnya em, kita me time, tapi masih ada chatan, masih ada teleponnya kayak gitu deh, pokoknya masih bisa mengganggu waktu gue kadang. Terus Oh. kebetulan waktu itu gue emang lagi ngebutuhin dia gitu, buat buat nemenin nyari sesuatu gitu kan. Hmm. Terus di jalan dia masih melakukan hal yang sama, mengeluarkan si gak sabarannya dan si temperamentalnya lagi, tapi gak seserem yang kemarin gitu.
Sampai akhirnya kita ribut lagi di mobil itu, ngadu mulut lah kayak, ih kamu kayak gini bla 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 kayak gitu. Udah tahu aku nggak suka kamu kayak gini kayak gitu. Ribut lagi untuk kedua kalinya. Nah dari ribut yang kedua kalinya itu, gue udah mulai ngerasa capek. Kok lu kayaknya nggak ada perubahan gitu. Padahal setiap kita ribut, apa yang udah gue kasih ke lo, apa yang udah gue omongin ke lo, itu tetap selalu sama, tapi lo nggak pernah ada perubahannya gitu. Ya gue tahu perubahan itu nggak langsung instan, butuh proses gitu kan. Tapi setidaknya ada yang nyangkut gitu loh di kepala lo, buat lo berubah gitu. Oke. Tapi ternyata enggak ya, karena enggak. Setelah itu dia masih kayak nggak sabaran. Nggak sabaran tuh kayak gimana sih? Kayak dia marah-marah, cepetan dong gitu. Atau gimana sih? Nah iya kayak gitu. Jadi dia tuh biasanya jangan-jangan cowoknya gue lagi. Bisa jadi ya. Terus gimana? Itu tuh dia gak sabar, lebih tepatnya gak sabarannya di jalan. Kan dia di mobil, kalau di jalan kayak misalnya ada sepeda motor yang bikin dia kesel gitu, dia marah jalan gitu. gitu ya. Oh dia marah. Tapi dia kayak dia langsung yang gitu loh. Pokoknya dikeluarin aja dengan bahasanya dia. Terus habis itu kalau enggak dia ngelaksonin si pengendara itu gitu. Bahkan di terakhir kali kita ribut waktu itu tepatnya ada mbak-mbak gitu mau nyebrang jalan. Terus kan itu iya butuh waktu aja gitu buat dia belok dan lain-lain. Terus dia kayak di mobil dia marah-marah, dia ngomong gini, cepetan kek elah gitu. Terus gue langsung yang kayak, hah? Itu kayak minus banget gitu loh di mata gue, kayak, lah kan dia juga butuh proses gitu buat ngebelokin setirnya atau segala macam. Kenapa lo mesti marah-marah gitu? Kenapa nggak sabar aja gitu? Gitu. Oh jadi ada hal-hal yang ternyata membuat lo tuh kayak, oh kok dia malah kayak gini ya makin gini. Tapi emang di awal dia nggak nunjukin ya? Enggak, dia nggak nunjukin di awal. Oke. Dan dia baru nunjukin di akhir ya. Oke, udah intinya itulah ya. Karena tadi gue ngomongnya ini cinta ketiga, cinta segitiga. Nah, gue penasaran maksudnya segitiganya di mana nih? Terus gimana? Nah, dalam ribut-ributnya itu, bukan ribut, maksudnya dalam masa renggang gue sama dia, ketemulah gue sama cowok B. Oke. Cowok B ini, gue nggak pernah kenal dia sebelumnya. Kita kenalan via Instagram yang waktu sebelum gue masih sama cowok A, kita sempat DM-DMan gitu, cuman emang nggak intens DM-DMannya. Sampai akhirnya di masa-masa me time gue itu, dia kan salah satu orang di coffee shop gitu kan. Terus salah satu orang di coffee shop tuh maksudnya gimana sih? Barista gitu maksudnya? Nah, barista. Pekerja di coffee shop. Oke. Terus akhirnya gue mau main lah ke sana gitu. Dan tipikal gue juga seneng ketemu sama orang baru, jadi ya udah gitu, gue pengen ketemu sama orang baru gitu. Terus ketemu gue sama dia di sana. Di pertemuan pertama emang kita nggak ngomong banyak, pertemuan kedua juga nggak ngomong banyak. Di pertemuan ketiga baru bener-bener kita ketemu dan ngobrol secara 4 mata. Nah dari situ ya gue ngerasa, oh kayaknya ini orang seru nih gitu. Tapi gue nggak ada pikiran yang gue langsung klik sama dia, enggak gitu. Emang karena ini seru banget nih orang buat diajakin cerita, ajakin bercanda gitu. Karena orangnya nyambung aja gitu. Oke. Terus setelah dari pertemuan ketiga itu masih ada pertemuan selanjutnya. Nah, di mana akhirnya waktu sama si cowok A itu gue selalu izin kan, minta keluar, aku kesini ya gitu, maksudnya ke tempat si cowok B itu kan. Terus ya karena emang pengen ngobrol sih sebenarnya, karena
Karena kayak waktu di dalam waktu me time gue itu gue kayak bener-bener lagi kesepian dan apa ya, capek aja gitu sama permasalahan antara gue sama si cowok A itu gitu. Bisa dibilang ini pelarian lo apa enggak? Siapa sih cowok B? Iya. Enggak sih, enggak. Kalau dibilang pelarian itu jahat banget karena gue nggak merasa dia jadi pelarian gue gitu. Bukan maksud gue. Pelarian Maksudnya? tuh nggak selamanya jelek loh kalau menurut gue ya. Kayak ya lo mencari sesuatu hal yang lo tuh udah empet sama sebelumnya, jadi gue harus nyari orang baru. Bukan pelarian yang kayak cuma ya udah gue sama ini terus ditinggal, bukan. Tapi maksudnya kayak alasannya karena lo udah bosen kan sama katakanlah pasangan lo pada saat itu. Ya gak sih, makanya lo nyari orang baru yang kayak seenggaknya dia bisa diajak ngobrol deh, terus pikiran lo tuh jadi agak fresh gitu. Iya, Iya boleh, gak sih? boleh. Bisa dibilang Iya kayak maksudnya gitu. nggak mesti orang ya, kayak misalkan lo mungkin kalau lo mungkin orang, maksudnya lo nemuin orang ini kan, tapi mungkin di luar sana bisa jadi kayak nyari pelarian itu kayak ke hobi atau ke apa yang sampai akhirnya ya dia bisa fresh lagi gitu. Maksudnya gitu kan, Benar. ke sana kan? Iya, benar. Benar Mm-mm. sekali. Terus. Iya. Ya udah, terus ya gue ngerasa si cowok B ini bisa ngasih gue pikiran-pikiran baru gitu loh. Oh, ternyata gue harus kayak gini. Bahkan gue juga cerita tentang masalah gue sama si cowok A itu kan. Oh lu Terus cerita sama ya, si cowok B? gue cerita Oke. karena gue kayak lagi butuh orang aja buat cerita Oke. gitu. Terus ya tanggapan dia malah responnya baik gitu. Kayak kemarin dia kayak ngomong, waktu itu gue pernah dijemput sama si cowok A langsung di coffee shop itu, dan si cowok B itu tahu kalau gue dijemput sama si cowok A. Oke. Ya si cowok B ini bilang, suruh aja ke sini ngobrol dulu gitu. Dan tipikal si cowok A ini itu tuh suka nggak mau diajak ketemu sama orang baru. Oh. Gue tuh nggak tahu kenapa, intinya dia kadang suka kayak gitu. Kadang kalau gue ajak ayo ketemu sama ini, kadang dia suka yang jadi bete atau ngerasa enggak deh gitu. Gitu. Terus gue bilang kan sama si cowok B ini, dia mah kayaknya nggak mau sih gitu. Terus tapi dia masih nungguin tuh di dalam mobil gitu kan. Terus si cowok B ini tuh ngomong, ya udah nggak usah bete. Kalau misalkan emang pengen jalan ditemenin sama dia, apa namanya, jangan bad mood. Takutnya nanti kalian malah berantem lagi gitu. Oh, Kalau responnya bisa, malah bagus ya. iya bagus banget responnya. Ya Hmm. dia kayak suruh gue buat cheer up lagi gitu. Jangan sampai kalian berantem lagi. Masa kalian apa-apa berantem mulu? Dia ngomongnya gitu. Yeah. Terus ya udah, ya gue ngerasa si cowok B ini punya positive vibes aja gitu anaknya, yang bisa dikasih ke gue, dan gue kan lagi butuh banget kan yang namanya pencerahan gitu. Oke. Terus akhirnya lambat laun ketika gue sama si cowok A ini kita punya kesepakatan kalau misalnya harus ada yang diputuskan. Kita punya tanggal yang harus diputuskan, ini gimana nih hubungan kita ke depannya Sama cowok B. sama si cowok A. Oh, cowok A. Oke. Nah, tepat banget waktu itu di tanggal 11 Januari kalau nggak salah. Itu akhirnya dia datang ke tempat gue, terus dia nanya ini kita kayak gimana. Terus ya gue bilang sorry to say kalau gue udah nggak mau ngelanjutin gitu, karena posisinya gue udah nggak nyaman sama dia. Dan ya udah, dia juga tahu gue orangnya kayak gimana. Dia juga kira respect sama gue dengan keputusan gue. Ya udah, akhirnya kita putus, selesai gitu sampai di situ. Terus maksudnya cinta segitiganya itu sama yang ini. Nah, cinta segitiga sama yang cowok A, cowok B, dan gue. Oke. Nah, si cowok B pas kapan, pokoknya setelahnya gue putus,
waktu itu gue sakit, terus habis itu dia kira yang ngerawat gue, terus ngejagain gue segala macem. Dan di situ juga dia confess gitu kalau dia sayang sama gue. Wow, jeda berapa lama tuh dari lu udahan sama yang sebelumnya? Kayaknya kayak ada 3 harian deh, gue nggak tahu Serius sih. loh, serius loh. Gue nggak tahu sih. Gue lupa tanggalnya, soalnya yang gue inget tuh cuman si tanggal putusnya gue sama si cowok A. Oke, intinya dia confess lah ya, si Mm-mm. cowok ini. Terus akhirnya di situ lo Iya, menerima dia. di situ kan dia nanya kamu gimana gitu. Terus Nah, ya gue bilang kalau ya kayaknya gue juga punya perasaan yang sama gitu. Gue juga kayak sayang gitu. oke 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 oke. Terus ya udah kayak ya apa namanya? Gue udah mulai akhirnya gue nanya-nanya gitu sama dia, apa sih namanya? Sejak kapan mulai sukanya gitu. Terus ya dia kayak cerita ya kayaknya dari gak dari awal ketemu ya, tapi kayak di keberapa kalinya ketemu yang tepatnya itu gue masih sama yang dulu, ya dia udah mulai interest sama gue gitu. Oke, dan akhirnya lo udah punya hubungan nih sama si cowok B. Nah, udah punya sama si cowok B. Akhirnya Hmm. ya udah sekarang gue menjalani sama si cowok B, Hmm. tapi si cowok A masih suka ngode-ngode, galau-galau gitu. Nah, tapi Bahkan kayak si cowok A, sorry gue potong. Si cowok A tahu nggak oke, kalau misalkan lu tuh udah jadian sama orang baru? tahu. Soalnya waktu itu tiba-tiba, jadi gimana ya, gue tuh karena si cowok A ini adalah dulunya sahabat gue kan dari circle pertemanan gue nggak mau ngerusak karena kita putus, pertemanan kita selesai sampai di situ gitu, nggak mau gitu. Hmm. Terus akhirnya gue bilang waktu pas putus itu ya gue tetap keep in touch sama dia sebagai teman, kalau ada apa-apa ya cerita. Nah kebetulan waktu itu dia cerita sama gue, dia Hmm. cerita kalau misalnya dia dikenalin sama temen gue juga yang satu circle cewek. Hmm. Akhirnya dia deket sama si cewek, terus gue juga cerita kalau kalau gue juga deket sama yang lain, gue bilang gitu. Oh, jadi dan jadi dan sekarang, dia oh iya terus? ah, dan dia tahu si cowok itu siapa, karena ya kemarin-kemarin kan gue udah pernah, ya dia juga udah tahu lah siapa siapa si cowok itu gitu. Hmm. Intinya mah gitu sih. Oh, jadi udah nih clear maksudnya, meskipun ya si mantan lo tuh sempat galau-galau, tapi ya udah Mm-hmm. akhirnya karena dari awal lo sama mantan lo ini temenan, ya lo Mm-hmm. masih keep in touch sama mantan lo gitu. Ya benar banget. Oh, oke. Menarik menarik ya. Meskipun sebenarnya gue mikir ya kayaknya cinta segitiga tuh agak suka sulit untuk baik-baik aja. Tapi sekarang baik-baik aja. Kalau gue sendiri ngerasa baik-baik aja, tapi gue nggak tahu sama si cowok A. Cuman kalau si cowok B, ya karena gue sama cowok B kan, ya jadi kita ngerasa ya udah baik-baik aja gitu. Selagi tidak mengganggu Hubungan. kita, Hmm. mengganggu kita berdua, ya udah gitu. Dan gue Oh, nya juga kan nggak respon ke si cowok A lagi gitu, jadi ya udah. oke oke menarik. Sebenarnya Shiva, gue pengen nanya ya, nanya-nanya. Gue penasaran soalnya. Oke. Em, Kenapa sih lo memutuskan untuk me time atau mungkin gue mengenal istilahnya itu kayak break kali ya? Ya nggak sih kayak yang kita take time dulu gitu, satu sama lain. Kenapa Mm-mm. nggak lo coba untuk langsung udahan aja? Jadi gini, kenapa gue mau coba buat me time? Sebenarnya di marah-marah yang kedua juga, gue juga sempat notice ke dia kalau gue tuh mau udahan. Tapi dia tuh tetap bilang ke gue kalau kita tuh masih bisa diomongin gitu. Oke, Sedangkan hati gue tuh udah setengah. setengah hati gitu ngejalaninnya. Gitu. Gue Oke. udah mencoba bilang kalau gue tuh udah gak nyaman di sini. Cuman ya kayak dia masih memaksakan gue untuk ngejalanin si hubungan itu karena dia yang sayang banget sama gue gitu. Sedangkan ya gue nggak mau terlalu
nyakitin orang secara mendalam lah gitu intinya. Oke. Menarik. Nah oke, itu ya udah cukup lah buat gue. Maksudnya gue tahu alasannya. Terus yang pengen gue tanya lagi ya, maksudnya mungkin yang dengerin atau yang nonton episode ini juga pengen nanya sama kayak gue kali ya. Apa yang bikin lo kayak akhirnya menerima si cowok B ini? Let's say kayak ya oke lah, dia mengerti lo, dia nyambung sama lo, dia mungkin bisa bikin lo nyaman gitu. Tapi kan itu mungkin terlalu cepat ya kalau menurut gue. Apa hal yang mendasari lo tuh sampai akhirnya lo mengambil keputusan oke kita jalanin. Oke. Hal yang mendasari kenapa gue harus cepat-cepat banget move on dari yang dulu. Karena menurut gue apa ya? Dia itu cara nge-treatnya beda gitu. Oke. Cara nge-treatnya beda, terus kasih perhatiannya juga beda. Terus ditambah dia juga lebih tua dari gue karena ya gue juga suka yang lebih tua gitu. Oh, suka yang lebih tua ya. Gimana le? Oh manis le, yang gitu-gitu ya. Terngiang-ngiang ya. Oke. Jadi lu suka sama yang lebih tua. Ditambah dia orangnya lumayan dewasa gitu. Dan orangnya nggak gimana ya, bisa ngelihat masalah itu dari banyak sisi lah, nggak cuman satu sisi doang. Satu sudut pandang doang, tapi dia mencoba untuk melihat dari sudut pandang yang lain gitu. Betul sekali. Oke, jadi itu salah satu alasan kenapa lo bisa secepat itu ya mengambil keputusan itu. Kayaknya emang gue tipikal orangnya gampang move on juga sih kak. Berarti lo tipe kalau orang yang gampang move on ya? Gue kalau udah ngerasa sakit hati bosan, atau kayak ngerasa bosan sakit hati, banget, gue cepet gitu. betul. Sama kayak gue berarti. Iya. Menarik. Oke. Oh begitu ya ternyata cinta segitiga. Ya meskipun akhirnya lo menganggap ini ya udah kayak biasa aja. Dan lo juga nggak tahu kalau cowok A kayak gimana. Tapi kayaknya dia juga biasa aja sih harusnya ya. Enggak sih. Oh enggak. Oke. Yeah, thank you Siva. Udah cerita-cerita nih. Mungkin nanti lo bisa nonton. Maksudnya gue setelah ini gue bakal ngomong beberapa kalimat, tapi kayak biar lebih seru. Kayak sama halnya di episode 1. Lo bisa nonton nanti YouTube-nya ketika podcast video ini udah gue upload di YouTube. Gimana? Oke. Thank you ya sekali lagi Siva dari Bandung. Iya, sama-sama kak. Jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia ya. Oke, thank you. Gak akan lupa bahagia sih, soalnya baru jadian kan. Pasti bahagia terus. Oke. Amin. Thank you Siva. Bye-bye. Oke, bye. Oke, itu cerita dari Siva dari Bandung. Ini gue duduknya agak gak enak kan sih sebenarnya. Gue salah pakai baju. Harusnya gue nggak usah pakai baju warna ini karena kelihatan gede. Tapi udah lah. Maksudnya yang menarik dari cerita Siva ternyata, to be honest gue belum tahu ya ceritanya kayak gimana. Tapi wah menarik juga nih ternyata ya. Apa ya? Ya di awal Siva ngerasa kayak dia nggak pernah diperlakukan sama cowoknya yang ternyata cowoknya tuh bahasanya sepemarah itu ya. Maksudnya kayak awal-awal jadian mungkin gak terlalu nunjukin kalau dia tuh temperamen. Tapi pas kesini kok nunjukin. Bahkan menurut Siva, untuk ukuran Siva kayak itu tuh udah bikin dia jadi kayak keinget secara gak langsung, keinget sama mantan yang sebelumnya gitu. Dan ini gue agak bingung sih. Maksudnya apa ya, mungkin ada orang yang seperti itu gitu. Dan untuk benar atau salah gue gak paham, karena kita gak bisa memukul rata semua manusia itu harus sama. Tapi yang jelas selama dia tidak merugikan, maksudnya apa ya, kayak ya meskipun itu adalah bukan kekerasan ya. Iya gue sih sempat baca-baca kalau itu kekerasan verbal ya. Jadi kayak yang marah-marah gitu, nyentak-nyentak. Tapi gue gak tahu dia teriaknya kayak cuma gitu doang atau sampai ngejelek-jelekin atau gimana, gue gak paham. Tapi yang jelas
emang ada orang yang kayak gitu dan gimana ya? Ya mungkin cara yang tepat ketika lo emang nggak cocok sama orang yang kayak gitu ya udah tinggalin emang benar gitu. Dan untungnya cowok yang dimaksud sama Shiva ini ya dia gentleman, maksudnya ketika ya udah gue nggak bisa maksain pasangan gue lagi kalau emang dia udah nggak bisa sama gue gitu maksudnya. Dan itu perlu diapresiasi juga sih kalau menurut gue. Maksudnya bukan berarti gue mengapresiasi seseorang, tapi maksudnya gini loh. Biasakanlah untuk kalau menurut gue pribadi ya kayak oke, setiap orang tuh pasti punya kesalahan, tapi coba lihat dari sudut pandang yang lain. Gue yakin pasti dia juga pasti punya bukan pembenaran, tapi kayak dia punya kebaikan juga gitu di sisi yang lain. Kenapa gue menyarankan untuk seperti ini? Ya ini gue selalu terapkan untuk diri gue pribadi. Maksudnya gini, biar kita tuh biar nggak terlalu negative thinking sama orang itu dan biar kita jadi nggak terlalu sebel sama orang itu. Maksudnya gini loh, agak nggak fair ketika lo membenci seseorang karena hanya satu kesalahannya mungkin ya. Lo mungkin lupa kemarin-kemarin dia pernah melakukan banyak hal kebaikan, tapi dengan satu kesalahan dia lo bakal menutup semuanya. Gue ngerasa kayak agak nggak fair aja gitu. Maksudnya kayak gue bukannya membenarkan kesalahan, tapi maksud gue kayak cobalah lo pertimbangkan hal yang lainnya. Tapi bukan berarti gue mengajak lo untuk balik lagi. Tapi maksudnya kayak gini loh, biar mindset lo tuh sama orang yang mungkin udah pernah membuat kesalahan sama lo tuh jadi nggak sebel banget sama dia gitu. Kebayang sih maksud gue. Dan itu yang bisa menjaga hubungan lo sama orang yang mungkin pernah melakukan kesalahan sama lo, itu bisa jadi baik-baik aja. Meskipun sebenarnya ya lo pernah sakit hati sama dia. Kebayang sih maksud gue. Karena gue meyakini dengan seperti itu, ya hubungan lo sama sesama umat manusia itu bakal harmonis harusnya gitu. Karena ketika lo menuntut seseorang untuk sesempurna mungkin, kayaknya akan sulit kalau menurut gue. Karena manusia itu diciptakan ya komplit kebaikan dan keburukannya gitu. Jadi kayak ketika lo ada hal-hal yang gak disukain, ya coba lo lihat sesuatu hal yang mungkin lo sukain juga gitu. Tapi bukan berarti lo membenarkan yang seperti itu. Tapi maksud gue kayak biar mindset lo gak terlalu dia jelek kayak gini, enggak. Nah sama halnya kayak cerita yang ini sih. Maksudnya kalau mungkin ketiga orang ini ya, karena ini cinta segitiga, ketiga orang ini tidak menunjukkan sikap dewasanya, mungkin bisa jadi kayak Shiva sama mantannya ini bisa jadi marahan karena dia kan sebelumnya satu circle pertemanan, mungkin bisa jadi jauh gitu, tapi nyatanya kan masih tetap main bareng dan cerita-cerita. Nah maksud gue harusnya ketika lo menjalani sebuah hubungan tuh sebisa mungkin kalaupun udahan ya kayak gitu ya nggak sih kalau menurut gue. Meskipun kayak tadi juga gue ngomong kayak kenapa sih lo nggak coba untuk mengambil keputusan langsung aja, meskipun si Shiva ini udah bilang, gue sempat kok bilang udah aku mau udahan aja gitu. Tapi maksud gue harusnya lo lebih tegas lagi kayak ya udah lo nggak bisa, ya udah udahan gitu. Atau mungkin gue nggak tahu ya, mungkin Shiva ini ingin memberikan kesempatan kedua kayak oke gue kasih lo kesempatan untuk bisa memperbaiki itu dan ya kita lihat ke depannya bakal kayak gimana. Tapi meskipun seperti itu gue agak nggak setuju sih kalau menurut gue ya. Karena gue pribadi tipe kalau orang yang paling nggak suka untuk dirubah. Kalau gue pribadi, maksudnya bukan berarti gue nggak suka buat dirubah itu berarti gue terkesan egois. Enggak juga, maksudnya kayak yang gue menerima akan nasihat dan petuah-petuah baik untuk gue. Tapi gue agak kurang menerima ketika harus ada perubahan dan itu di deadline kayak lo harus berubah. Gue nggak mau tahu lo harus berubah. Maksudnya kan dari awal kenal, dari awal jadian misalkan, ya gue sudah menunjukkan sisi gue yang seperti aslinya tuh ya kayak gini gitu. Ketika lo bisa menerima itu, ya udah jalanin. Tapi kalau lo nggak bisa menerima itu, ya udah jangan dilanjutin dong harusnya. Maksudnya jangan dijadiin dong gitu. Dan ketika udah jadi terus tiba-tiba dia nggak suka, padahal gue udah nunjukin sebelumnya, padahal yang mungkin ya kalau menurut gue, ya itu agak nggak fair aja kalau menurut gue. Meskipun sebenarnya berbeda dengan cerita yang Shiva ini, karena ya Shiva baru tahu kalau misalkan cowoknya ternyata kayak gitu. Karena pas PDKT dia nggak nunjukin kan kayak sisi yang seperti ini ya gitu. Mungkin ini adalah salah satu cerita yang kayak ini pengalaman cerita cinta segitiganya Shiva ya. Meskipun diakhiri dengan diakhiri dengan baik-baik saja, kata Shiva ya, baik-baik saja. Nah lo punya
pengalaman pribadi lo gak sih? Kayak lo punya pengalaman pribadi yang sama mantan lo dan cinta segitiga juga. Itu kira-kira kayak gimana tuh pengalaman pribadi lo? Atau misalkan lo ada di posisi Syifa atau di posisi siapa, lo juga boleh berkomentar ya dengan cerita ini dengan menulis di kolom komentar yang ada di bawah. Maksudnya kayak lo pernah gak sih ada di posisi Syifanya atau ada di posisi cowok Syifanya atau cowok yang B yang baru Syifanya gitu. Kebayang sih lo? Nanti lo bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Maksudnya biar kita tahu nih. Mungkin ada perspektif lain. Siapa tahu ya mungkin ada orang di luar sana yang merasakan jadi cowok yang A-nya. Mungkin ada orang yang dia tuh sikapnya kayak si mantannya Syifa banget gitu. Mungkin dia ada alasan lain gitu. Kenapa dia bisa seperti itu dan maksudnya mungkin dia sering mencoba untuk nggak kayak gitu lagi tapi susah mungkin ya. Gue juga nggak tahu makanya ya buat lo atau siapapun itu ya yang tahu bisa tulis di kolom komentar atau mau berkomentar apapun gitu tentang cerita ini. Gitu sih menurut gue karena seperti yang tadi di awal gue disampaikan ya di lahan gabut ini selain gue gabut dan yang nonton juga gabut. Jadi lo bisa saling tahu nih perspektif gue, orang yang cerita, terus orang-orang yang di luar sana yang mendengarkan ceritanya. Begitu. Jadi ya untuk episode kali ini mungkin dicukupkan sekian. Dan sorry banget kalau misalkan selama video ini berlangsung ada salah-salah kata dari gue pribadi atau misalkan orang temen gue dari penceritanya gitu. Dan buat lo yang mau bercerita atau sharing-sharing ketika lo gabut, lo bisa pantengin di Instagram gue di Dera Firmansyah. Tapi gue masih belum bisa ngasih waktunya kapan-kapan ya. Jadi masih belum ada jadwalnya gitu. Jadi ya lo bisa kepoin aja nanti di Instastory-nya. Kadang gue suka bikin siapa yang mau cerita gitu. Maksudnya adakah orang yang mau cerita. Karena gue mikirnya kayak setiap orang tuh pasti butuh waktu ketika dia tuh pengen menceritakan sesuatu. Dan ya kadang dia bingung gitu mau cerita sama siapa. Mau cerita sama temennya kadang kayak gue takut temen gue malah kayak gimana gitu. Kadang bercerita sama orang yang random, let's say kayak gue, kan kita nggak pernah kenal sebelumnya gitu. Mungkin itu bisa lebih efektif, maksudnya kayak, yaudahlah gue nggak kenal juga sama dia gitu dan mungkin namanya disamaran juga jadi kayak ya udahlah biaran aja, yang penting gue plong gitu. Jadi lo bisa pantengin di Instagram gue karena gue suka bikin instastory gitu, biasanya malam-malam. Nah, mungkin untuk episode kali ini disukupkan sekian dan buat lo yang belum nonton episode 1-2-nya bisa nonton mungkin setelah video ini selesai ya, nanti di akhir gue bakal cantumin episode lahan gabut sebelumnya. Dan gue juga mau ngingetin buat jangan lupa untuk dengerin podcast teman tidur. Dan podcast teman tidur sekarang udah gak ada di YouTube karena podcast teman tidur eksklusif di Spotify. Gue Dera dari lahan gabut. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.